Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi men, gimana nih kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya. Nah, kali ini gua mau sharing-sharing barang-barang apa aja yang gua bawa dan apa aja yang gua pakai ya ketika gua explore ke Curug, ke pantai, ataupun ke bukit ya. Nggak cuma itu, kalau misalkan gua explore kayak ke Baduy dan ya ke beberapa tempat lah yang sifatnya nggak mendaki gunung kan gua nggak pakai carrier. Nah, gua pakai apa nih kalau misalkan explore seperti itu? Oke, pertama gua pakai ini. Ya, gua pertama pakai tas ya kayak semi daypack gitu dan ukurannya sekitar 20 sampai 30 liter. Ini dari Eiger edisi Black Borneo dan kalau misalkan gua bawa barang-barang yang ketika explore ya, kebetulan lumayan lah, cukup gitu. Di tas ini lumayan. Nah, selanjutnya gue juga bawa tas kecil. Tas kecil ini gue sering isi, ada juga tas pouchnya ya di dalamnya. Jadi sebenarnya gue sering kebanyakan isinya kayak ya casan, headset, dan powerbank ya, powerbank. Dan ini powerbank gue kalau misalkan explore, gue bawa 3 sebenarnya. Cuma ini yang gue bisa tunjukin kalian hari ini ya 2. Satu lagi dipinjam sama temen gue biasanya bawa 3 ya, dan alhamdulillah cukup sih powerbank tersebut bawa 3. Gue masukin ke tas pouch khusus gitu ya, khusus barang-barang yang sifatnya ya casan-casan, headset, segala macam. Nah, selanjutnya gue juga bawa kompor nih men. Nah, gue bawa kompor ini kegunaannya bisa ya buat masak ya, buat ngopi dan segala macamnya. Karena memang kalau misalnya kalian lagi explore, kebetulan nggak dapat warung ataupun di tempat tersebut nggak ada tempat makan. Nah, kan kalau bawa kompor ini ya kalian bisa colokin gasnya, ya cetek bisa langsung masak dari sini ya. Bisa langsung ngopi, seruput, bisa langsung ngemih ya. Terus juga bisa masak nasi di sini ya, lumayan lah. Bawa kompor ini banyak gunanya kalau misalnya kalian lagi explore ya. Sebenarnya ya hampir mirip lah kayak mendaki gunung. Dan juga gue bawa nesting ya, dan nesting ini banyak fungsinya selain juga buat oseng-oseng masak air juga. Terus juga gue sering masak nasi di situ, dan gue juga makannya kadang di situ juga. Kalau misalkan nggak ada piring ataupun nggak ada dedaunan kayak daun pisang ataupun nggak ada kertas nasi ya gue bawanya ini. Dan selanjutnya, nah gue nggak lupa nih bawa ini, apa sih namanya, tumbler ya. Nah, tumbler ataupun tempat minum ya, gue bawa 2 ya, bawa tumbler. Kebetulan gue punya 2, satu buat kadang gue isi air panas ya, satu buat air biasa. Nah, ini gue sering bawa tumbler ini, fungsinya ya buat air minum lah, isi air minum. Kalau misalkan memang gue pribadi, gue sedang mengurangi sampah-sampah plastik ya, karena memang sampah plastik itu sumbangsi terbesar sampah yang tidak bisa diurai dan menjadi masalah terbesar di Indonesia ya, khususnya di dunia persampahan ya, anjay, dunia persampahan ya. Makanya gue sedang mengurangi sampah plastik, jadi nggak bawa kayak botol-botol kemasan gitu kan. Jadi ya gue bawanya tumbler aja. Dan juga gue nggak lupa bawa ini nih, gelasnya. Nah, gue juga bawa gelasnya. Lumayan lah kalau misalkan bawa gelas ini memudahkan kalian buat nyeruput kopi gitu kan, nggak harus nyari-nyari gelas plastik dan segala macamnya. Kalau bawa ini kan ya tinggal tuang di sini aja, seruput. Mantap kan? Dan selanjutnya gue juga bawa ini ya, ini namanya apa ya, sendok satu paket ya. Nah, peralatan makan satu paket ya. Nah, ini ada sendok, ini sendoknya, terus juga ada garpunya. Nah, ini garpunya, terus juga ada pisau. Nah, pisau ini bukan buat apa-apa ya men ya. Pisau ini bukan buat macam-macam, tapi memang buat yang ngiris-ngiris kayak bawang ataupun juga ngiris tomat, cabe. Terus juga buka-buka kemasan yang pakai ini kalau misalnya nggak bisa pakai tangan. Terus bisa buat ngebelah buah ya, pisau ini lumayan lah. Tapi jangan sembarangan ya, ingat kalau misalkan bawa pisau. Terus juga ada penutup botol ya, buka penutup botol juga ini lumayan lah. Satu paket di sini. Jadi gue suka aja barang-barang yang satu paket kayak gini ya. Ya dilipat-lipat jadi kecil lumayan lah ya. Jadi nggak banyak makan ruang. Lalu selanjutnya
Nah, selanjutnya gue bawa kotak P3K, bukan kotak sih, tas pouch P3K. Nah, isinya itu biasanya gue sering isi kayak betadine ya, dan Hansaplast ya. Terus juga gue sering bawa kasa, ini betadine kayak gini gue sering bawa. Terus obat merah ya sebetulnya. Terus juga gue sering bawa emergency blanket karena memang tas ini juga sering gue bawa ketika mendaki gunung ya. Terus juga gue sering isi kayak obat-obatan ya, terus koyo, ada juga kayak buat penghangat ya, tapi bukan dia. Wah ada, ya intinya dalam ini terisi obat-obatan lah ya, minyak kayu putih dan segala macamnya, fresh care ya, di pouch P3K ini gue sering bawa. Nah, gue juga selanjutnya sering bawa tas pouch yang isinya itu peralatan mandi. Nah, ini peralatan mandi gue sering bawa, dan kebetulan ya dalamnya juga kecil-kecil. Kayak misalkan ini nih, yang tersisa tinggal ini doang. Karena memang yang lainnya habis, jadi yang sisa ini doang. Kayak sabun muka, kecil juga ya. Terus kayak nah ini nih, sikat gigi ya, yang dilipat-lipat juga. Gue suka banget kalau misalkan ya barang-barang yang dilipat lah. Terus sering gue juga isi kayak sabun ya, sabun sasetan, sering banget gue isi ini. Asal jangan saus sasetan aja, cuma dipakai saus gitu. Waduh. Selanjutnya gue juga sering bawa kamera ya, DSLR. Nah, betulan juga gue suka ya foto-foto, mengabadikan. Gue sering bawa DSLR ini. Nah, ini gue bawa DSLR. Ada juga gue bawa handycam buat merekam. Gue juga bawa action cam. Action cam ini sangat berguna karena memang ya hampir kebanyakan kegiatan gue nyebur juga sih, kayak ke Curug ya. Kalau ekspor itu kayak ke Curug, pantai ya. Kalau ke bukit ya nggak harus pakai action cam sih. Bisa sih pakai action cam kalau cuacanya hujan. Jadi kan kita nggak harus ngeluarin kamera, ya sifatnya pakai action cam aja ya. Lumayan lah membantu untuk merekam ya, mengabadikan. Ingat ya, kalau misalkan kalian mengabadikan, jangan sampai menghilangkan esensi dari ketenangan, dari menikmati alam. Oke men? Oke, selanjutnya gue juga sering bawa ini ya. Ini isinya itu hard disk. Nah, kayak kalau misalkan gue ke Pandeglang waktu itu, ke rumahnya Indra Kumis, kebetulan ekspor berapa hari ya buat itu? Sekitar ya seminggu lah. Nah, otomatis kan memori kamera itu penuh. Bagaimana caranya untuk kosong lagi, sedangkan kita tidak merepotkan orang. Nah, gue bawa hard disk, kadang juga gue bawa laptop kalau memang sifatnya itu ya tempatnya kita bisa memungkinkan. Gue bawa laptop, jadi langsung transfer file ke laptop. Gue juga bawa ini nih, flash disk ya, 16 GB. Habisnya berapa tera gue lupa. Yang penting kalau misalkan mengcover data itu ya lumayan lah, masih bisa gitu kan. Jadi menyimpan data masih bisa lah ya di hard disk ini. Terus gue juga nggak lupa bawa nih buku catatan. Nah, buku catatan ini gue sering bawa ya, karena memang kita nggak tahu HP kita ataupun alat elektronik yang lainnya bisa mencatat dan standby 24 jam karena mereka terbatas dengan baterai. Nah, jadi gue bawa buku tulis ya, buku catatan kecil ini sering gue bawa kemana-mana. Hampir setiap gue ekspor gue bawa kemana-mana. Dan alhamdulillah dari buku ini gue ya bisa mendapatkan beberapa inspirasi, puisi dan segala macamnya. Hal-hal penting, petuah-petuah ketika di suatu tempat. Jadi gue tulis di sini ya. Dan jangan lupa bawa pulpennya. Suka lupa tuh bawa pulpennya. Nah, ini pokoknya gue sering bawa ya. Buku tulis ini buku catatan penting banget pokoknya men. Nomor telepon, alamat, dan segala macamnya. Kita kan nggak bisa standby HP 24 jam. Jadi pakai ini, catat aja di buku tulis. Gue sering namanya ini buku Quitters. Oh ya men, gue juga nggak lupa sering bawa dry bag. Nah, kebetulan dry bag gue lupa nih naruhnya di mana. Jadi belum ketemu sampai sekarang. Terakhir dipakai temen gue. Nah, setelah itu gue lupa naruh. Alhasil ya gini, gue kalau misalnya udah lupa naruh, udah gue cari kemana-mana, udah males, ntar aja lah. Jadi ya mungkin semoga aja ketemu dry bag gue. Kalau misalkan teman-teman yang belum tahu dry bag yang kayak gini nih, nah itu fungsinya dry bag itu buat ya menyimpan kayak pakaian ya,
baju-baju, supaya kalau misalkan kita nggak tahu tas kita itu bakal tercover oleh cover bag yang sedemikian rupa ya, hujan yang sedemikian rupa ataupun basah yang sedemikian rupa akan melindungi barang-barang kita yang di dalam, khususnya pakaian ya. Kita nggak tahu, makanya kegunaan dry bag itu ya untuk itu. Kalau misalkan gue pribadi untuk menyimpan pakaian-pakaian, kadang juga kayak DSLR ya, barang-barang yang rentan akan air gue masukin ke dry bag. Supaya apa? Supaya ya nggak mudah rusak, nggak mudah basah ya. Memang tas ini dilengkapi oleh cover bag ya, tas yang ini nih. Nah, tas ini dilengkapi oleh cover bag. Tapi memang kalau misalkan hujannya sangat deras, gue nggak bisa menjamin tas ini yang ada cover bagnya bisa mengcover semua barang-barang gue untuk terhindar dari hujan ya, ataupun terhindar dari basahnya hujan. Makanya gue lapis lagi pakai cover bag. Itu men. Oh ya men, jangan lupa bawa makanan. Nah, persediaan makanan ini sangat penting. Gue sering banget bawa makanan. Kayak misalkan mie instan atau juga kayak kopi-kopian gitu kan. Terus juga ada kayak coklat ataupun juga kayak ya segala macamnya lah yang sifatnya ringan dan bisa mudah untuk di-packing, silahkan bawa ya. Gue juga sering bawa beras kadang untuk antisipasi, karena memang kita nggak tahu kalau misalkan suatu tempat di situ nggak ada warung dan tempat makan, kita mau makan apa men? Nah itu kan, nah ya memang alam menyediakan segalanya, tapi kita jangan konyol juga. Mentang-mentang alam menyediakan segalanya, kita nggak bawa perbekalan, itu konyol menurut gua. Jadi kalau misalkan ekspor itu, gue pribadi sering banget bawa makanan. Gue masukin juga ke tas, baik itu makanan yang langsung siap saji ataupun juga yang harus digoreng-goreng dulu ataupun direbus. Ya karena sekali lagi kita nggak bakal bisa menjamin di alam tersebut ataupun di tempat tersebut ya ada makanan atau enggak. Ataupun misalkan kalau kalian ke Curug, ke bukit, ya ke pantai, apakah warungnya akan tetap buka? Ya kan enggak kan. Nah, sekalipun alam menyediakan makanan, tapi kita jangan selalu bergantung pada alam ya. Kita pun harus memiliki persiapan. Kalau udah habis banget baru itu men. Oke men, mungkin itu aja sharing-sharing kita kali ini, video gue kali ini ya. Itulah barang-barang gue yang gue bawa kalau misalkan eksplor ya. Kalau misalkan kui terus ke pantai, ke Curug, ke bukit ataupun yang lainnya yang sifatnya tidak mendaki gunung. Dan kalau misalkan teman-teman punya rekomendasi lain barang apa aja yang dibawa ketika nyuruh eksplor bukit ataupun ke pantai, silahkan komen di bawah ya, bawa apa aja. Gua rasa cukup sekian video gua kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang udah nonton video gua kali ini. Ingat men, jangan buang sampah sembarangan. Salam petualangan. Gua Ilham Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kui terus.